warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, ataupun malam bagi kalian yang menonton video ini kapanpun jam dan waktunya. Saya di sini akan menjelaskan prinsip-prinsip pengambilan keputusan menghadapi lawan. Dalam kehidupan sehari-hari, makhluk hidup itu pasti dibimbangkan dalam menghadapi suatu keputusan dalam masalah, entah itu masalah menghadapi lawan makhluk hidup ataupun lawan alam. Seperti halnya binatang saja kita harus memilih. Apakah seperti contohnya macan dipertemukan dengan manusia, seorang pemburu. Dia itu harus kabur atau menerkam pemburu itu. Dia pun pasti memilih. Begitu juga kita dalam hidup, pasti kita harus memilih. Jangankan kita jadi manajer juga harus memilih mana yang terbaik dalam menghadapi lawan kita. Realnya dalam kehidupan kita sehari-hari, kita dulu waktu lulus SMP pasti kita mau masuk SMA itu memilih kita mau masuk SMA atau SMK. Jika kita milih SMK, kita juga harus memilih lagi, entah kita harus ambil jurusan apa yang terbaik buat kita. Seperti halnya jurusan SMK itu yang permesinan, ataupun mengambil ekonomi seperti akuntansi, pemasaran. Dalam hidup itu pasti kita dihadapi suatu masalah, nggak mungkin kita nggak dapat suatu masalah itu. Maka dari itu kita harus memilih mana yang terbaik. Itu pun kita pasti memikirnya mana yang terbaik, nggak mungkin kita memilih mana yang terburuk. Seperti halnya seorang manajer menghadapi suatu lawan. Di prinsip-prinsip pengambilan keputusan itu ada 3 prinsip keputusan. Yang pertama itu win-win solution. Win-win solution itu sama-sama menang. Kita maupun lawan kita itu sama-sama menang. Tidak ada yang dirugikan ataupun mengalami kekalahan. Yang kedua win-loss solution. Kita harus menang dan kita memikirkan harus mengalahkan lawan. Makanya dinamakan win-loss solution. Yang ketiga loss-loss solution. Dalam yang ketiga ini itu mungkin seperti kita pasrah lah. Kita udah mengambil yang terbaik tapi kita tetap kalah. Tetapi kita juga mengetahui lawan kita juga kalah. Jadi kita mengalami sama-sama kekalahan. Tidak ada yang menang, baik itu keuntungan ataupun kerugian, pas sama-sama kalah kita. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan super ego. Super ego itu bagian moral atau etis dari kepribadian dari diri kita sendiri. Nah, di sini saya akan memberitahu dan 3 barang kesukaan saya serta barang pribadi yang saya pakai setiap hari ataupun yang sudah tidak saya pakai. Yang pertama itu ini headset. Dalam saat saya berkendara saya selalu memakai headset, bukan untuk menyalakan musik atau itu, untuk berjaga-jaga jika ada telepon agar saya tahu entah itu telepon darurat atau hanya sekedar telepon teman. Jika telepon teman ya mungkin saya matikan dulu, saya beritahu kalau saya sedang berkendara. Jika telepon darurat kita juga bisa tahu, kita harus menepi dan memberitahukan bahwa kita sedang berkendara. Entah jika teleponnya benar-benar darurat, kita dengarkan di pinggir jalan, tidak sambil berkendara. Intinya saya memakai headset ini untuk dalam berkendara untuk mengetahui HP saya itu ada telepon atau enggak. Terkadang ditaruh di kantong atau di tas itu enggak kedengaran suara handphonenya. Nah, yang kedua itu ini drone saya.
drone pertama saya. Dulu saya sering memakai ini, cuman saya sudah bosan karena jarak ketinggian dan jarak jauh dalam mengendalikan drone-nya itu kurang jauh, hanya 100 meter, sementara yang saya butuhkan itu lebih dari 100 meter, seperti hanya 1 kilo atau 2 kilometer. Itu dulu hobi saya sering memakai itu, tapi karena jarak tempuhnya itu dekat dan jarak terbangnya itu cuma sebentar, hanya sekitar 15 menit, sekitar 15 sampai 20 menit, saya rasa kurang puas. Terus ngecasnya juga agak lama, makanya saya udah bosan, saya tinggalkan, saya beli lagi tapi yang agak jarak tempuhnya agak bagus. Dan yang kedua, yang ketiga itu ini tas saya. Dulu saya beli ini tuh buat kerja. Waktu lulus SMP saya kerja, setelah kerja 1 tahun saya kuliah. Nah sekarang saya jarang pakai karena saya udah nggak kerja pabrik lagi. Dulu saya pakai ini buat membawa ID card, sekarang udah nggak saya pakai, udah nganggur di rumah, dan mau dipakai kuliah juga kecilan, akhirnya saya beli lagi yang agak besaran ini buat kuliah. Dan untuk barang yang akan saya kasih, mungkin yang pertama itu headset ini, karena saya udah ada lagi yang ini, makanya daripada nganggur di rumah kelamaan nanti bisa rusak, kan eman kalau rusak, lebih baik saya kasihkan orang lain. Dan yang kedua mungkin ini juga kalau dianggurkan lama nanti lama-lama bisa rusak. Daripada rusak mendingan dikasihkan orang lain yang memang suka main drone. Kedua barang itu yang akan saya kasihkan. Kalau yang nomor 3 mungkin saya masih mikir-mikir dulu, karena mungkin ada suatu hal yang saya bisa suatu waktu membutuhkan lagi tas itu, makanya nggak akan saya berikan. Daripada saya beli lagi, lebih baik saya pakai yang lama. Dan sekian dari video saya, kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan dalam pembuatan video ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.